Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya sudah kenal nih sama saya siapa? Saya Ratna Kumalasari, mahasiswa Universitas Permata Slawi yang sedang praktik di Desa Dukurinin. Dan ini sedang praktik keperawatan keluarga dan Ratna mengambil keluarga Ibu Dewi dan Bapak nggih. Iya. Sesuai kontrak waktu pada beberapa hari yang lalu, Ratna akan datang kembali di kunjungan keempat untuk melakukan ujian. Jadi nanti ujiannya ada edukasi tentang hipertensi dan senam hipertensi. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu bersedia dilakukan edukasi dan senam hipertensi? Iya, bersedia. Baik. Jadi yang pertama nanti Ratna akan mengedukasi tentang hipertensi, apa itu hipertensi dan konsep-konsep lainnya. Dan judulnya ini lansia sehat hipertensi terkendali karena Bapak dan Ibu umurnya sudah menginjak di 60 tahun ya. Jadi hipertensi ini atau tekanan darah kan ada dua angka atas dan bawah. Yang atas itu namanya tekanan darah sistolik dan yang di bawah namanya tekanan darah diastolik. Jadi hipertensi ini adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu angkanya sama atau lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik angkanya itu lebih atau sama dengan di angka 90. Jadi apabila tekanan darah Bapak dan Ibu ini 140/90 itu sudah dikatakan tinggi atau hipertensi nih Pak Bu. Dan di Indonesia itu sudah terdapat 972 juta warga Indonesia mengalami riwayat penyakit hipertensi itu di tahun 2019 dan berdasarkan pengukuran ini sudah 30,8% masih tingginya prevalensi hipertensi atau tekanan darah tinggi berdasarkan pengukuran tekanan darah dan kadar glukosa itu sesuai dengan pemeriksaan kita yang telah dilakukan beberapa minggu yang lalu. Dan hipertensi ini mempunyai tanda dan gejala. Yang pertama ini sakit kepala atau pusing. Sakit kepala ini emang paling umum dirasakan pada penderita hipertensi dikarenakan pembuluh darah kita itu tegang dan melebar sehingga kepala memiliki tekanan dan menimbulkan rasa pusing biasanya di bagian belakang atau tengkuk yang biasa Ibu rasakan ya. Lalu itu ada sesak nafas karena pada tekanan darah yang tinggi itu jantung bekerja lebih keras dan menimbulkan tekanan pada dada dan rasa nyeri itu muncul di dada dan menimbulkan juga sesak nafas. Lalu adanya rasa gelisah karena kondisi yang tegang di tubuh dan efek pada sakit kepala ini juga menimbulkan rasa gelisah apabila hipertensinya itu tidak terkendali. Lalu ada pandangan mata menjadi kabur karena tekanan darah yang tinggi itu mempunyai rasa sensitif pada mata atau retina dan bisa mengakibatkan hipertensi retinopati atau gangguan aliran darah yang berada di mata dan terjadinya pembengkakan pada saraf optik pada mata. Lalu terjadinya mual dan muntah. Ini terjadi apabila tekanan darah yang tinggi itu tidak terkendali atau berlangsung yang lama dan pertama menimbulkan sakit kepala yang berlangsung lama dan menyebabkan terjadinya mual dan muntah. Dan yang terakhir ini ada gejala kelelahan karena pada tekanan darah yang tinggi itu memaksa jantung dan otak bekerja lebih keras yang membuat energi kita menjadi cepat habis dan tubuh menjadi gampang lelah, Bu, Pak. Lalu hipertensi ini ada dampaknya apabila hipertensi tidak dikelola dengan baik
dan tidak mendapatkan penanganan yang cepat. Itu ada penyakit jantung. Penyakit jantung ini terjadi karena jantung yang bekerja lebih keras dan aktif itu dapat menimbulkan penebalan dinding pada jantung yang membuat fungsi jantung ini tidak optimal. Lalu karena jantung itu bekerja dengan keras sehingga jantung kelelahan bisa mengakibatkan gagal jantung juga masuk. Lalu ini stroke. Stroke ini ada dua jenis, itu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Nah, stroke iskemik itu terjadi karena adanya penyumbatan akibat bekuan darah yang diakibatkan tekanan darah yang tinggi. Lalu, stroke hemoragik ini juga disebabkan karena tekanan darah yang tinggi ini juga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada otak, sehingga stroke hemoragik ini terjadi. Lalu ada penyakit ginjal. Ini juga tekanan darah mengganggu aliran darah yang terjadi pada pembuluh darah kecil pada ginjal, sehingga bisa menyebabkan gangguan ginjal. Lalu adanya kerusakan retina, seperti yang tanda dan gejala pandangan menjadi kabur, itu terjadinya pembengkakan pada syaraf optik mata atau gangguan aliran darah pada pembuluh darah yang berada di mata. Nah, itu juga bisa mengakibatkan pandangan kita menjadi buram atau kabur dan perlu menggunakan alat bantu penglihatan. Lalu selanjutnya ada penyakit pembuluh darah tepi. Itu biasanya terjadi karena adanya kerusakan pada syaraf atau pembuluh darah di bagian bawah, biasanya kaki. Itu kaki merasa nyeri ketika berjalan. Ibu juga merasakan seperti itu. Ya, itu juga bisa menjadi dampak apabila hipertensi tidak ditangani dengan cepat atau berlangsung banyak lama. Lalu adanya gangguan syaraf dan gangguan cerebral. Ini juga berkesinambungan karena ini mempengaruhi syaraf pada pusat, yaitu otak. Apabila tidak ditangani dengan cepat, ini juga memiliki resiko pada gangguan fungsi kognitif atau demensia, atau yang namanya itu sering diingat, sering lupa. Tapi karena ibu dan bapak ini juga sudah lanjut usia, jadi penyakit demensia ini juga sudah wajar gitu. Lalu ini ada pola makan yang baik untuk penderita hipertensi. Ini adanya diet sodium atau diet garam. Jadi dalam satu hari itu idealnya bagi penderita hipertensi tidak boleh lebih dari 1.500 mg atau takarannya 1 sendok teh. Dan tidak boleh semua masakan. Iya, itu selama 1 hari. Iya, kemarin dokter udah ini. Oke. Dan lalu mengonsumsi tinggi buah dan sayur. Buahnya itu seperti apel, pir, lalu sayurnya itu sayuran hijau, brokoli, bayam, tomat, wortel, karena kaya akan serat ya. Lalu konsumsi biji-bijian utuh seperti oat dan kacang lentil. Lalu konsumsi juga protein yang rendah lemak. Itu kita perlu konsumsi ayam tanpa kulit, kulitnya jangan dimakan, terus jeroan juga bisa dihindari. Terus tempe, tahu itu juga bagus untuk protein kita. Terus ikan, lalu yogurt yang rendah lemak. Jadi kalau beli yogurt jangan yang mengandung lemaknya atau mengandung banyak batu seperti itu ya. Lalu hindari makanan yang berlemak jenuh seperti gorengan. Lalu makanan cepat saji seperti chicken, burger, seperti itu. Lalu kita perlu mengonsumsi yang makanannya itu menggunakan minyak zaitun. Salmon itu juga tanpa minyak juga mengeluarkan sebuah minyak yang baik ya. Nah, selanjutnya ini ada peran dukungan keluarga apabila keluarga ini mengidap suatu penyakit atau tidak ya. Nah, ini ada singkatan sebuah huruf PERKASA. Nah, untuk P ini pantau kebiasaan sehat anggota keluarga. Jadi setiap bulannya itu rutin memeriksakan kesehatannya, mengontrol apakah kesehatan salah satu anggota ini ada yang mengalami gangguan atau tidak, pola makannya bagaimana. Lalu edukasi gaya sehat. Nah, itu edukasi tentang gaya hidup sehatnya itu pola makannya baik atau enggak, sehat atau enggak, 4 gizi 5 sempurna atau enggak. Lalu R, rutin minum obat dan kontrol ke dokter.
apabila sudah mengetahui salah satu anggota keluarganya itu mengidap suatu penyakit, anggota keluarga tersebut itu minum obatnya secara teratur atau enggak, dan kontrol ke dokternya itu rutin atau enggak. Lalu K itu kelola stres atau kontrol stres kita. Itu seperti apabila salah satu anggota keluarga itu mengalami suatu masalah, itu penyelesaiannya secara bareng-bareng, jangan dipendam sendiri gitu. Lalu A, ajak partisipasi kegiatan sosial. Jadi lebih agar kita atau agar anggota keluarga itu berbaur pada masyarakat, tidak di rumah terus, dan mempunyai jiwa interaksi pada masyarakat dan sering bergabung ke kegiatan-kegiatan sosial. Lalu adanya sokong finansial. Finansial yang cukup juga menentukan pola makan kita sehat atau enggak, gaya hidupnya sehat atau enggak. Lalu yang A ini, ayo bersama wujudkan lansia sehat. Jadi dari semua ini sudah mencakup adanya pengertian hipertensi, tanda dan gejala hipertensi, dampaknya, dan bagaimana pola makan yang baik. Lalu untuk penanganannya juga ada senam hipertensi. Nanti Ratna ajarkan terlebih dahulu sambil duduk, nanti kedua sambil berdiri nih Pak Bu. Apa Ibu bersedia? Iya. Untuk senam hipertensi ini itu untuk meningkatkan aliran darah kita ke otot-otot yang aktif untuk bekerja, sehingga itu dapat mengurangi atau menurunkan tekanan darah penderita hipertensi. Tujuannya itu menurunkan tekanan darah, tentunya memperlancar aliran darah, terus memperbugar kesehatan fisik ya. Nah, untuk senam hipertensi ini ada 17 langkah-langkah, dan langkah-langkahnya itu sangat sederhana, bisa dilakukan sembari duduk dan berdiri. Untuk langkah yang pertama itu jalan di tempat, itu dilakukan 2 kali dalam 8 kali hitungan. Berarti 8 kali hitungan diulang 2 kali. Lalu yang kedua ini caranya seperti tepuk tangan seperti ini. Pak Bu bisa diikuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu banyak 2 kali 8 hitungan. Selanjutnya tepuk jari, sama aja seperti tadi, tapi jarinya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu juga diulang sebanyak 2 kali. Selanjutnya kayak jalin tangan seperti ini ke tengah-tengah, dilakukan sama aja 2 kali 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya gerakan silang ibu jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti pas diulang ganti seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya tangan seperti ini, jari kelingking antara kanan dan kiri dipertemukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sakit ya Pak. Selanjutnya jari telunjuk seperti ini dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu juga diulang sebanyak 2 kali. Selanjutnya seperti ini di bagian punggung tangan. 8 kali di sebelah sisi kiri, 8 kali nanti tukeran di sisi kanan. Nah, di punggung tangan terlebih dahulu. Oh iya sini. Sampai ke sini kan? Enggak, di sini aja ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti sisi kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya seperti meminta maaf kayak gini, disatukan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya tangan mengepal dan dibuka. Ini sakit ya mengepalnya. Nanti nggak normal. Berarti sakit ya Pak? Iya sakit. Jadi biasanya kalau sakit kan
peredaran darahnya kurang. Iya, berarti sering dilatih Iya. lah biar lancar dan lebih lincah atau enggak kaku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu seperti biasa diulang 2 kali. Nanti baru di sini Bu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya Peredaran darahnya. ini berdiri menepuk bagian Nah sini ya. samping Sini ya. samping tubuh Samping terlebih dahulu. sini. Sini pinggang. Pinggang. Kayak gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti diulang 2 kali. Selanjutnya menepuk betis samping. Ini kayak posisi ruku. 1, Ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya bagian punggung atau maaf pantat. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya jongkok berdiri. Oh ya gini. Apa? Enggak Ini kuat. setengah aja. Ah, iya. 1, 2, 3, iya. Lututnya sakit apa mboten Pak? Sakit kalau aku sakit Sama. kalau kan itu saraf kejepit. Oh, nggih. Nggak Berarti bisa. nggak bisa nggih. Betul ya. Ayo tulisannya 1. Nggak bisa, Kalau nggak bisa. semisal sakit, nggak apa-apa duduk aja. Makanya kalau lagi senam prolanis ini Sakit nih. waktunya kalau udah mulai kaki 8. nggak ikut gerak tangan-tangan aja. Berarti nanti yang kedua ibu pas bagian itu duduk aja, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya itu tepuk perut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kayak gini. Yang gerakan terakhirnya jinjit semula, jinjit semula. Kalau niki sakit apa mboten? Enggak. Enggak nggih. Kalau ini mah Bisa nggih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari semua gerakan itu diulang selama 2 dua kali kali ya. dan 8 hitungan. Enak ini ya. Pinggang. Jadi dari 17 gerakan ibu cuma nggak bisanya yang jongkok berdiri nggih. Nggak Nanti kuat ini mah. iya sarafnya masih sakit nih Bu. Iya, ini juga lagi Sakit. Masih rutin kontrol tapi nggih Bu. Iya. Ini diulang yang kedua kali menggunakan musik. Nanti ibu bagian yang jongkok diam saja tidak apa-apa. Barangkali sakit nggih. Enggak kalau bisa tahan kayak gini bisa. Dari jalan tempat ya Bu. Ah, Ya jalan tepat ya. nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. 2, 3, 4, Nah, itu. 6, 7, 8. Jangan lupa nanti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Jadi satu kali lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kali lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus tangan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini sama 2, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kali lagi. 2, 3. Lebih asing apa deh? Ayo biar kompak. Terus mengepal, kita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kumpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk samping 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian terus bawah. Bawah. Samping bawah. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagian tengah. 6, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ininya setengah contoh seperti ini. 2, 4, 5. Tangannya panjang loh kan? Cantik ini. Bukan orang. Harus jatuh terus. Yang enggak makanya Nah, kalau 8. Satu terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang tadi sendiri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu namanya senam hipertensi, Pak Bu. Sekarang boleh duduk kembali nih. ini dilakukan Pagi hari atau sore hari juga bisa dilakukan. keringetan juga tuh lain. Walaupun kelihatannya sangat sederhana, Iya, tapi tapi bikin ini capek. fungsinya bagus ini benar. Betul. Jadi untuk edukasi sama senam udah Ratna lakuin dan Ratna edukasi ke Bapak dan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi dan senam tadi? enggak sih, udah Kayaknya enak deh senam tadi bagus gitu. enggak Dirasakannya juga. Baik. Berarti udah paham tentang hipertensi itu apa nggih? Ya. Ada paham banget. Hipertensi. Kalau boleh Ratna ulik atau ulang, minta penjelasan Bapak atau Ibu, hipertensi itu apa Pak? Apa ya, hipertensi itu yang Hipertensi itu ya darah tinggi. darah tinggi. Iya benar, mau masuknya mau darah tinggi lupa. Oh. Iya, darah tinggi. Kalau tanda dan gejalanya, Rasa Leher kencangnya, pusing. leher kencang, terus kalau udah meninggi napas sesak, mata memang rabun, cepat lelah. baik Bapak dan Ibu berarti sudah memahami konsep hipertensi. Ya karena memang penyakit saya, jadi tahu. Memang penyakit sih Bu. Kalau saya kan enggak. Ini ada oleh-oleh dari Ratna tentang edukasi yang tadi Ratna udah ajarkan. Iya.
ini terkait materinya. Hmm. Niki ada bolak-balik ya, sebaliknya juga ada. Oh iya. Buat jadi. Berarti benar yang kita bisa pelajari ini. Nggih, kalau Ratna Dharma sini bisa diajarin secara mandiri. Iya. Nah, ini untuk langkah-langkah senamnya. Ya. Ini juga poster yang tadi Ratna paparkan barangkali Iya. mau di Iya, boleh. Pak Ibu. Boleh, jadinya kan bisa ini ya. Bisa tahu nih ya. Oke, betul. Niki oleh-oleh buat Bapak dan Ibu dan anggota keluarga secara keseluruhan untuk Iya. belajar secara mandiri atau Iya. baca-baca nih, Pak. Biar jangan kena ya. Nggih, untuk Jadi menghindari. udah menghindari, ya untuk menghindari. Kayak yang udah kena ya udah terlanjur ya kan. Nggih. Yang udah kena. Mudah-mudahan saya enggak nih. Ya makanya Tapi kalau memang dari benar kalau saya kan rendah ya. Mm-mm. Rendah kan hampir sama juga ya. Nggih. Supaya dada tuh kok Iya. berdebar gitu. kalau lagi Penanganannya kurang tensinya lebih sama. tinggi juga gitu kalau tensinya tinggi. Ya ini penanganan Udah ampun. Yang lebih diperhatikan lagi tentang pola makannya nggih, Iya. Pak, Bu. Jangan makan gaji, kalau makan bakso lu gaji lu. Dikurangin, Mana Ibu. sih? Gak boleh. Boleh Misalnya, makan tapi kurangin. saya udah bilang jangan kolesterol. Lu enak katanya. Ya enak. Iya, nanti bener. kolesterolnya Kalau- naik. Kalau yang dilarang tuh pasti enak. Nggih. Iya kolesterol. Itu juga ayam juga kulitnya nggak boleh Iya, ya nggak tinggi. Kulitnya kayak apa namanya cumi. Cumi. Enggak, cumi mah gua enggak masak, cuma masak doang makan mah. Iya. Bukannya tadi makan. Iya tadi. Gila. Kita. tinggal satu gua makan tadi. Aduh, itu ada Iya, ya tadi kan sih. diomongin. Kurangin ya Bu, Iya. cumi, udang, kerang. Mm-mm. Baik kok Bu, untuk ujian Ratna tentang edukasi sama senam udah dilakuin. Iya. Mohon maaf apabila selama kunjungan ini kurang mengenakan atau Enggak lah, mengganggu. malah seneng saya Ya, dapat nggak ilmu nih, apa-apa. dapat ilmu benar. Nah, terima kasih Iya. Pak. Maaf nih Bu, Iya. terima kasih banyak Iya, iya. telah mengganggu Enggak, kesehariannya enggak. Alhamdulillah. dan mengganggu di chat. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pamit nih Bu. Iya, iya. Terima kasih. Iya, iya sama-sama.